ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Dia meminta untuk berhubungan, itu sudah dijelaskan. Tidak mengizinkan, kemudian tidak mengizinkan seorang pun masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Nanti itu hak suami. Kata suami, ini si fulan tidak boleh masuk. Padahal si fulan itu pamannya, paman istri maksudnya. Si fulan nggak boleh masuk, padahal itu dia adalah bibinya, nggak boleh masuk. Itu jangan masuk. Maaf ya, amin, amati ya. Di aja kita ngomong berbicara di luar, di teras. Kalau di teras nggak boleh masuk ya, teras saja bicara, tidak boleh masuk dalam rumah. Itu kalau dapat izin suami boleh masuk, boleh masuk. Si ini boleh masuk tidak, boleh silakan masuk. Minta sama suami. Takutnya apa? Sedang konflik, kalau suami konflik dengan salah satu keluarga istri, jadi tidak boleh, tidak boleh. Ini harus diperhatikan, jangan sembarangan. Kemudian selanjutnya tidak berpuasa sunnah, sedang suaminya berada bersamanya kecuali dengan izinnya. Sekarang istri sudah biasa lagi gadisnya Senin Kamis umpamanya atau ayam Minggu, izin dulu sama suaminya, izin. Boleh kan saya Senin Kamis? Boleh. Atau suami tidak boleh? Tidak boleh. Takutnya pada hari Senin dia lagi naik syahwatnya, dia lagi puasa gimana? Ya, jadi harus kita izin. Ya akhwan, izin ya. Kemudian tidak boleh bagi seorang istri berinfak dengan harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ini ya, harta suami yang milik suami. Berarti itu kalau kita infak harus dengan izin, ambil dikasih. Kalau di sini jadul, kalau nikah suami kasih istri uang gajian semuanya atau tidak? Yang sudah nikah siapa kata yang sudah nikah? Yang sudah nikah siapa? Ya, Ikhwan ada nikah, ngasih istri seluruhnya uang gajian atau tidak? Tidak ya. Ada yang ngasih seluruhnya ke istri. Cuma satu yang ada nikah ngasih semuanya. Masya Allah, ini suami yang sayang istri ya. Ini suami sayang istri atau emang dibegoin istri? Iya, kemungkinannya dua ya. Kebanyakan Indonesia dia memberikan uang nafkah, uang gajiannya semuanya, gaji 3 juta atau 4 juta dikasih istri semua gitu. Jadi nggak pegang duit. Beda dengan Timur Tengah, Saudi anggap dia hanya memberikan nafkah, ya berapa nafkah umpamanya sekian udah. Istri tidak perlu tahu semua gaji suami. Iya. Yang penting istri tahunya makan, dikasih minum, pakaian, dibeli semua. Itu cukup, nggak perlu kasih uang semua. Itu kalau di Timur Tengah seperti Indonesia ada juga tipenya itu ya. Seperti tipe Saudi ya, sama itu ya, masya Allah. Ini tipe yang sayang istri luar biasa, sama istrinya dikasih semua. Ya, nggak pegang apa-apa. Jadi harus ngambil duit izin dulu sih ya. Mau di bensin, ya di bensin izin. Mau beli kitab nih, izin gitu ya. Nah, jadi izin ya nggak apa-apa. Itu namanya memanage keluarga ya. Beda-beda orang, ya beda daerah, beda karakter ya, juga beda manajemennya. Kemudian melayani kebutuhan suami dan anak-anaknya. Ini istri ya. Dia melayani semuanya kebutuhan suami, baik itu makanan ya, dan juga anak-anaknya dilayani semua ya. Bahkan Asma juga sama ya. Bahkan suaminya itu juga bin Awam, dia punya kuda, dia punya peliharaan kuda. Asma itu nyiapin makanan kuda, minuman kuda, ngebersihin kandang kuda ya. Dibersihin, dibantu sama istrinya. Bahkan beliau menggiling ya gandum sendiri, masya Allah, ya. Istrinya sangat luar biasa. Bahkan beliau membawa biji kurma di kepalanya, ya. Lihat bayangan, taruh di kepala, ya. Sampai Indonesia kan ada yang naruh barang di kepala ada ya. Yang jaraknya adalah
3 farsakh dari rumahnya. Masya Allah. Ini istri yang sangat luar biasa. Tapi istilah para ulama apakah sampai seperti itu? Ya, seorang istri melayani suaminya wajib atau sunnah, itu istilah di antara ulama. Kalau istrinya ridho nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Istrinya ridho ya masalah, iya mas, enggak. Punya ayam tuh sayang kami semuanya ayam juga, bisa makanan minumannya ya. Boleh. Atau sebaliknya, suami ngedate pakaian istrinya, boleh, saling membantu dalam urusan rumah tangga. Kemudian hendaknya seorang istri menjaga kehormatannya, memelihara anaknya dan suami dan hartanya, tadi sudah ya. Kemudian dia memelihara diri ketika suaminya tidak ada, baik nggak ada suaminya, dia memelihara diri dia menjaga dirinya dari kemaksiatan, dia jaga. Maka ini diperhatikan wanita, kalau suami nggak ada, ya. Kebanyakan selingkuh karena suami nggak ada, itu dia. Kalau dia udah kuat iman, itu sahabat-sahabat 6 bulan sekali. Ini mereka yang pergi suaminya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Gimana dia akan menemukan sahabatnya? Kemudian hendaknya seorang istri berterima kasih kepada suaminya, tidak mengingkari keutamaannya, dan bermuamalah kepadanya dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Terima kasih sama suami, ya. Karena apa? Kan sebutkan dalam hadis, gara-gara dia tidak pandai berterima kasih kepada suaminya, maka dia akan masuk neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam ara kal yaumi man waran qat wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku telah melihat neraka dan aku tidaklah melihat mengerinya neraka, pemandangan yang sangat mengerikan di sana. Dan kebanyakan di sana itu siapa? Wanita. Ya, hati-hati akhwat, ya, wanita. Kenapa? Karena mereka yakfur bil asyir, mereka kufur sama suaminya. Hati-hati. Sampai-sampai disebut dalam hadis ini, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr summa ra'at minka syai'an. Sampai-sampai suaminya itu dia berbuat baik pada istri-istrinya, dia banyak sekali berbuat baik bertahun-tahun, tetapi istrinya menganggap apa? Ia melihatnya dengan sebuah satu kesalahan, dia hapus semua yang bertahun-tahun. Allah Ustaz. Ini apa nih? Pepatahnya apa? Pepatahnya apa? Air susu sepenggala rusak ya dengan satu titik. Titik apa? Titik apa? Nila. Rusak sih. Suami bertahun-tahun diberi semua dari seperti das masa tendang. Masya Allah, semua dari suaminya, uang sedikit dari semua. Semua. Tapi dia kufur, dia melihat satu kesalahan suami, dan ini hati-hati. Kemudian berhias dan bersoleh untuknya. Ya, seorang istri harus berhias diri dan bersoleh. Untuk siapa? Untuk suaminya. Ya. Untuk suaminya, bukan untuk kondangan. Ya, untuk kondangan baru berhias, bersoleh. Ya, setiap hari ngapain aja? Setiap hari bersoleh. Untuk siapa? Suaminya, bukan untuk kondangan aja. Ya. So, untuk kondangan silakan. Untuk orang lain, ya. Untuk suaminya, khusus untuk suaminya. Ya. Karena biasa saja, ya, sudah biasa saja. Kemudian hendaknya jangan menyebut kebaikan suami, ya, Pak. Kebaikan suami, ya. Karena mereka telah memberi nafkah kepada suami, nafkah pada istri dan anak-anaknya. Dia tidak boleh menyebutkan kebaikan, diungkit kebaikan. Dia sudah berbuat baik, diungkit, jadi jangan. Kalau istri berbuat baik kepada suami, ya sudah. Itu menjadi amal ibadah kita. Jangan menjadi andalan kita. Ya. Ini kartu as kita, ya. Kartu as kita, jangan. Kemudian ridho dengan sedikit nafkah dan selalu qanaah. Ya, qanaah itu merasa cukup, ya.
dengan nafkah tersebut dan tidak membebani suami di luar kebutuhannya, nggak boleh. Jadi sih itu sedikit nafkah, ya saya sanggupnya cuma ngasih makan lauknya tahu tempe doang tiap hari, mau ya sudah, mau tahu tempe, walaupun dia manggilnya papi mami, ya nggak masalah, papi mami, abi umi makan tahu tempe nggak masalah, saya tahu, ya nabati. Qanaah, cukup, apapun yang diberikan suami rasa cukup ya. Kita nggak bisa beli rumah, ya kita ngontrak aja lah. Ya. Ngontraknya bukan yang elit, ya sepetak, ya sepetak atau sepetak, ya sepetak, kotak ini, ya kasur di situ, kompor di situ, ya nggak lemari di situ, semua di situ ngumpul. Ya, tamu di mana? Ya udah di situ, tamu juga ya. Nggak ada tempat ya. Ya. Kadang-kadang toiletnya di luar, masya Allah, sepetak, bareng-bareng lagi toiletnya. Ya. Ya sudah, qanaah saja, merasa cukup. Dan tidak membebani suami ya. Suami sudah tahu gaji sekian, pengeluarannya lebih dari itu, jangan, kasihan suami. Makanya istri harus bisa memanage keuangan dengan baik ya. Kalau dia kasih semuanya uangnya dari suami guys, tadi kasih semuanya, sudah dia manage nih pengeluaran semuanya ya, kontrakan, air, listrik, semuanya dihitung per bulan. Kemudian dan DLL dan lain-lain itu diketahui ya, bisa sakit, bisa kecelakaan dan sebagainya ya, itu DLL ya. Dia harus bisa manage dengan baik. Kemudian jangan melakukan perbuatan yang menyakitinya dan membuatnya marah. Hati-hati, sang istri jangan sampai sang suami marah. Kalau marah gimana sang suami? Bahaya. Dan sang suami pula jangan sampai kalau dia marah mengucapkan kata talak. Jangan. Ini suami yang buruk. Kalau biasanya kalau langsung saya talak tiga langsung, masya Allah. Iya. Marah nih, talak tiga. Yang nyesel siapa? Dua-duanya kan nyesel. Iya. Hati-hati sang suami kalau marah, jangan sampai terlintas di beban pikirannya talak, jangan. Buang itu jauh-jauh ke tong sampah, buang. Kalau ingat buang sifat. Ini dia hati-hati sang suami. Dan sabar ya, karena kalau sabar nanti itu bidadari marah itu. Iya. Semua suami marah, itu bidadari juga marah. Bidadari marah, yang sudah itu marah. Iya. Itu yang disuruh disebutkan marah. Iya. Ini luar biasa, makanya hati-hati. Kan kalian itu kan jadi suami sebentar doang di dunia, itu tidak? Betul. Belum tentu mereka berdua kan sepasang lagi di surga, itu tidak? Belum tentu. Ya. Kalau di surga juga dia akan menjadi ratu bidadari, betul, istrinya. Tapi kalau tidak, Allah Ustaz. Kemudian bermuamalah dengan baik terhadap kedua orang tua suami, maksudnya mertuanya ya, dan kerabat-kerabatnya. Ini harus hati-hati. Kebanyakan konflik yaitu istri dengan mertua suami. Tapi kalau mereka adem ayem aman, masya Allah, itu keluarganya akan sakit. Iya. Kebanyakan konflik terjadi antara istri dan orang tua suami, ayahnya, ibu. Ini diperhatikan. Makanya kita harus objektif, ya. 100%. Karena ke suaminya, ke orang tua harus bagus, ke suami harus bagus. Kemudian berusaha untuk selalu hidup bersamanya dan jangan pernah meminta talak ya, karena sebab yang tidak syar'i. Perempuan minta talak maksudnya khulu, dia khulu, ngajuin talak, khulu. Kalau talak dari suami ke istri, kalau istri ke suami namanya khulu. Ya. Ini nggak boleh kalau ada alasan syar'i, tidak ada alasan syar'i nggak boleh. Ya, saya minta khulu, alasannya apa? Pokoknya saya khulu tanpa alasan. Ya, tanpa alasan nggak boleh.
Yang boleh hulu tatkala kapan? Disebutkan para ulama ada 8 kaidah. Iya, 8 kaidah. Di antaranya tatkala suami sudah tidak mau diperingatkan untuk ibadah, ya, baru boleh. Kemudian sudah tidak cinta yang disebutkan dalam hadis baru boleh hulu, ya, baru boleh. Ya. Ini hati-hati. Kalau dia tidak ada alasan syar'i, maka apa? Faharamun 'alaiha raihatul jannah. Maka haram baginya bau surga. Nyium bau surga aja nggak dapat, baunya surga nggak dapat. Apalagi masuk. Yang terakhir ada tidak berdana berhias selama 4 bulan 4 bulan ya, 10 hari tatkala suaminya meninggal dunia. Iya, itu termasuk tanya jawab. Hanya yang susah paling susah tentang jawab. Kasih 2 hadiah yang tadi. Iya, hadiah tadi mana hadiah yang sudah bertanya? Dipilih aja kasih mana? Yang duluan tadi mana nih? Itu kan langsung. Yang paling bawah aja, ya? dipilih aja. Apa itu? Yang beruntung. Biasanya ada namanya, terus pulangnya. Pulang saja. Pulangnya. Oh, pulang sekarang. Ya. Ya silakan yang mau bertanya, yang susah nanyanya yang gampang-gampang aja. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Untuk ikhwan dan akhwat yang mau bertanya silahkan ditulis ya. Jangan lupa nama, alamat, dan nomor kontaknya. Silahkan dikumpulkan Pak. Nanya apa bingung ya? Bingung. Nanya aja bingung ya. Gimana jawab? Nanya yang sederhana. Yang mudah-mudahan kehidupan pasca nikah. Iya, ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dijelaskan bahwa istri tidak boleh menolak ajakan suami dan malaikat akan melaknat tidak menolaknya. Bagaimana dengan kasus sebaliknya, bahwa suami yang menolak ajakan istri, apakah dilaknat pula dalam kebutuhan istri pun membutuhkan? Memang tidak ada lafadznya ya dalam kalau suami menolak, jadi akan dilaknat malaikat. Yang ada sebaliknya, seperti itu kayaknya. Tetapi kalau terkala dia tidak memenuhi, dia akan berefek kepada keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi kasih tahu ya, suaminya apa alasannya. Terkala suami menolak, itu bisa 2 hal, 2 sebab. Yang pertama sebab internal, yang kedua eksternal. Internal, suami gak mau kakak diajak hubungan istri, pasti ada alasannya. Yang pertama istrinya kurang merawat diri, ya. Mulutnya bau, ya. Mungkin burket, ya. Iya burket, bau badan dan sebagainya. Kemudian rambutnya dipotong jadi pendek umpamanya. Ya. Kebanyakan laki-laki kan suka wanita yang rambutnya panjang, bukan kuntilanak ya. Rambutnya panjang, betul tidak? Laki-laki suka nggak wanita rambut panjang? Suka nggak? Ada yang nggak suka? Yang tomboy berarti suka. Banyak rambut panjang, suka. Iya, itu fitrahnya seperti itu. Pendek, ya, jadi nggak menarik seperti itu. Itu yang internal. Maka koreksi, kenapa suami nggak mau? Pertama koreksi diri sendiri, internal. Yang kedua eksternal. Ya. Mungkin dia chattingan dengan laki-laki lain, ngobrol laki-laki lain, teleponan lama dengan laki-laki lain, ya. Ada seperti itu. Di seterusnya istri, tapi kalau nelfon ke orang lain, laki, ya, lamanya luar biasa. Tatkala suami yang nelfon ke dia cuma ya 1 menit 2 menit, tapi ini di setengah jam, sejam, masya Allah, bagaimana muhadharah, ya.
sejam setengah luar biasa. Tidak. Makanya kita harus koreksi diri terlebih dahulu. Ya, kenapa sebabnya? Ya, jangan mencari sebab itu sangat penting. Ya, tanya kepada suami, secara jujur, jujur nih, kenapa nggak mau? Ya, bilang saja. Ya. Atau saya sudah tidak menarik lagi bagimu. Ya. Atau sudah ada orang lain untukmu. Ya. Seperti itu. Ya, ya mungkin misalnya beberapa lain soal saya tanyakan maksudnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Kan seorang laki-laki harus membimbing istri dalam kurung wajib. Dan apakah boleh suami juga ingin dibimbing oleh istri? Dan bagaimana cara istri membimbing suami dengan baik untuk mencapai surganya Allah? Ya. Pada hakikatnya, asalnya, kaidahnya yaitu suami membimbing istri. Ya. Suami membimbing istri. Ya. Tetapi ya, suami tadi sudah dibilang kan, mau sedang tadi sebelumnya, suami baru itu 1, 2, 3. Istrinya hafidhah, kan katanya nggak matching banget gitu kan? Ya tidak matching, tidak matching. Tapi kalau sudah terjadi pernikahan, ya tidak mungkin kita harus membubarkannya, tidak perlu membubarkannya karena perceraian itu adalah option terakhir, sudah tidak bisa dipecahkan sama sekali, terakhir. Ya. Jangan. Ya. Kita harus kita temukan solusinya. Ya bimbing istri. Kalau istrinya dia lebih alim, ya ajarkan kepada suami. Ya, alim istrinya. Kalau suami tidak alim, ya bimbing sama istrinya. Ya boleh, tapi sambil dengan belajar agama. Jangan mau dibimbing terus ya. Ya, jadi suami terus belajar. Ya. Kalau di sini belajar sebentar, saya kurangnya apa, ilmu apa saya nggak bisa. Al-Quran sebentar belajar Quran. Di hafidhah hafal setoran sebentar. Ya, setoran. Jadi apa saya nggak bisa. Fikih ikut kajiannya, ya, kajian fikih seperti itu. Jadi, terus belajar menutupi diri, ya, dari kekurangan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Dan juga istri tidak boleh sombong. Ya. Kan ada istri ini sombong. Ya. Dia minta cerai gara-gara suaminya tidak sholat tahajud, ya. Tidak sholat sunnah tahajud, ya. Dan tidak puasa sunnah. Ya. Ini sombong. Ya. Ini kenyataan banyak, ya tidak sedikit. Saya masya Allah, saya kajian datang puasa Senin Kamis lepas saya tinggalin tahajud, apalagi duha, rawatib, apalagi suami saya males. Saya mau cerai saja. Ada seperti itu? Ada. Itu kejadian banyak. Seperti ini. Yang sombong adalah istrinya. Dia sombong. Menganggap dirinya sudah lebih baik daripada suaminya. Ibadahnya sudah banyak. Tidak. Karena dilihat dari itu tidak. Yang penting suami dia melaksanakan kewajibannya sebagai sang suami memberi hak istri. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Suami sholat 5 waktu, ya. Kemudian sudah memberi nafkah. Jadi baca Quran hanya Ramadan doang. Kemudian Ramadan doang baca Quran wajib? Wajib tidak baca Quran tiap hari? Wajib tidak? Kalau wajib dosa tuh nggak baca Quran. Tapi aku baca Quran, sholat baca Quran nggak? Baca Quran juga karena sholat baca Quran juga. Jadi tidak, ini hati-hati jangan sombong. Assalamualaikum Ustaz, nasihat seperti apa untuk merukunkan konflik antara hak istri dan orang tua suami di satu tempat, baik nafkah maupun perhatian. Iya, ini harus suami harus pandai-pandai memberikan hak istri dan juga hak orang tuanya. Birrul walidain hukumnya apa? Wajib. Memberikan perhatian atau nafkah kepada istri hukumnya apa?
wajib. Tidak boleh salah satunya ditinggalkan atau condong salah satunya, jangan. Sang suami yang baik, dia akan menunaikan kedua kewajibannya tersebut. Orang tuanya dia akan tunaikan, istrinya ditunaikan juga, tidak ditelantarkan sama sekali. Karena banyak sang suami dia condong ke orang tuanya, istrinya diabaikan. Bahkan ada yang dia bertanya, suaminya itu dia condong ke ibunya. Setiap dia gajian dikasih ke ibunya. Istrinya apa? Hanya diberi nafkah makan saja. Anaknya juga sama makan tok, pakaian tidak. Sampai-sampai dia cerita, Ustaz, saya pakaian dalam tidak pernah ganti selama 2 tahun lebih sampai bolong-bolong. Allah Ustaz, ya. Pakaian dalam dia bolong. Bakhil suaminya buat dia. Hati-hati. Suami seperti ini, dia tidak bisa adil. Ya. Adil harus adil pada istrinya, adil kepada orang tuanya, adil kepada ayah dan ibunya. Sekali dia harus tahu kewajiban. Dan ini kasus sangat banyak. Dia luar biasa. Gimana dia berbuat adil? Ustaz, bagaimana jika setelah menikah suami dan istri jadi sulit malas ibadah sunnah, padahal sebelum nikah terbayang beribadah bersama, beribadah bersama. Dan bagaimana cara meningkatkan ibadah bagi suami istri? Ya ini mah sudah biasa ya. Ini biasa terjadi ya. Jadi dia semangat, ya semangatnya seperti tai kotok ayam ya. Gitu ya, tai ayam tahu baru keluar hangat gak? Hangat. Lama-lama panas kan? Iya panas, hangat. Lama-lama dingin. Begitulah sama. Iya. Pertama-tama waktu belum nikah, masya Allah kajian Ustaz tentang full, nggak pernah ninggalin. Mulazamah udah kayak mulazamah, Ustaz tentang kesana sini gitu pamannya. Udah pas nikah ya boro-boro datang kajian kagak ya. Ibadah sunahnya malas ya. Tapi masya Allah full, sunahnya di masjid lagi, masya Allah ini tahajud di masjid itu sangat luar biasa ya. Padahal berarti di rumah kalau sunahnya seperti itu. Nah ini bagaimana cara meningkatkannya? Ya, saling mengingatkan pertama mengingatkan. Semua orang manusia sama. Semua orang pasti akan menghadapi namanya itu kesempitan di dalam dada. Jangan sekelas kita, sekelas Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pun sama. Ibnu Qayyim, ya Ibnu Qayyim. Tatkala di hatinya sempit, dunia ini terasa sempit baginya, galau. Apa yang harus lakukan? Beliau mendatangi gurunya seperti Islam datang, ya, memberikan nasihat begini begitu ya. Seperti yang lagi lemah, malas datang ke Ustaz masih datang. Iya, Ustaz bilang dia memberikan ujangan, nasihat, berprovokasi aja, memberikan semangat, yang bersyiro wa nadhiro, ya, seperti itu. Dan ini ya, bismillah. Ustaz mau tanya, bila seorang ibu dari istri meminta tolong kepada mereka, tetapi suami tidak mengizinkan istri untuk menolong ibunya, apakah suami harus ditaati atau dibantah? Masya Allah, suami ya tega banget ya, suami tega banget ya. Ya sama suami yang baik, dia akan memberikan. Mungkin dia ada masalah dengan ortuanya ya, dengan orang tua istri, baik ayahnya atau ibunya.
Tetapi kita harus tidak boleh melupakan bahwasanya mertua itu adalah sama dengan orang tua kita. Iya. Seperti orang tua kita. Iya. Karena mantan istri mungkin ada ya. Kalau mantan mertua nggak ada kan? Mantan mertua saya. Mantan istri ada. Ini mantan istri, itu mantan istri. Tapi mantan mertua kan. Maka kita harus berbuat baik. Orang tua istri sama seperti orang tua kita. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Kalau dia sakit kita jenguk, berikan sesuatu. Ya kalau ada masalah yang masih sederhana atau yang itu menyakitkan hati kita, ya itu jangan kita abaikan. Ya kita abaikan, bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. Dan itu adalah menyakiti hati istri kita ya. Istri kita akan sakit hati. Nah, ibu satu-satunya dia harus berbuat baik. Birrul walidain, kasih biar dia untuk berbuat baik kepada ibunya. Semoga Ustaz mau nanya, bolehkah mahar yang diberikan dipinjam oleh suami buat modal usaha? Ada usaha, oke, pakai mahar. Ya kalau ridho nggak apa-apa, ridho, ngutang aja nggak apa-apa. Misalnya mahar nih, tapi ngutang, boleh. Ini saya mahar sekali kan 2 kilogram emas, ngutang 10 tahun, boleh. 10 tahun kalau isinya ridho. Kalau ridho, kalau nggak ridho jangan mas, saya nggak ridho. Mau saya mahar saya ridho. Sang suami nggak boleh maksa itu. Bagaimana tips menjaga keharmonisan rumah tangga yang masyarakat keluarga sesuai dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu jawabannya. Misalnya istri tidak diperbolehkan keluar oleh suami, tetapi di waktu bersamaan ada keluarga orang tua yang meninggal, apa yang harus dilakukan? Ya telepon suami. Ya, sekarang kan WA bisa, by phone, video call juga bisa ya kan? Orang tua meninggal nih, saudara kerabat ada yang meninggal, boleh izin keluar nggak? Izin, selama jaraknya tidak safar. Kalau safar kan harus kemana? Izin sekarang telepon, by phone. Ya, sekarang kan nggak seperti zaman dulu. Ya, zaman sahabat nggak ada telepon, tapi juga nggak ada. Gimana hubunginnya? Susah, ya kan? Harus datang dulu kalau mereka ladang jalan seperti itu. Nah, sudah ya, tidak bisa. Ini kita dulu bahwa kita bagus dan kami sudah datang sebagai pemilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi kami informasikan kalau ada yang ingin menambah referensi ilmu bisa dicek di www.cianjurkotasantri.com dan juga di Instagram di follow @mawadacenter. Juga kami informasikan untuk tanggal 6 sampai 7 Oktober 2018 Muslim Bikers Cianjur akan mengadakan touring antara beralam ke pantai Celetuh Geopark Sukabumi dan terbuka untuk umum. Untuk informasinya bisa di follow di @Muslim Bikers Cianjur. Mungkin alhamdulillah cukup sekian acara ini dan hati-hati di perjalanan pulang. Salam untuk keluarga dan untuk panitia Afwan. Ini hadiah untuk tadi pertanyaan bisa diambil dan dibagikan nanti. Dan jangan lupa untuk sore sekarang juga seperti biasa rutinan kajian Muslim Bikers Cianjur pukul 4 sampai dengan selesai, yaitu kajian tauhid dan fikih syafi'i. Mungkin cukup sekian dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.